سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulillahil karim. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul azim. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dibukanya. Hadirin jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para staf atau pegawai PHSS yang kami muliakan. Ini ada yang saya kenal, ada yang saya belum kenal juga. Alhamdulillah sebelumnya di PHSS kami 16 tahun kerja di Faiko Indonesia dulu sebagai kontraktor, jadi sama Ustadz Faisal mungkin masih ada yang kenal saya seperti itu. Ini ketua BD masih Pak Ari ya, alhamdulillah. Bersyukur masih bisa bersilaturahmi dengan bapak-bapak. Semoga silaturahmi ini mendatangkan barokah bagi kita. Kata Nabi, man ahabba ayyub satulahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi asarihi fal yasil rahimah. Barang siapa yang suka diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, fal yasil rahimah, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahmi. Rezeki kita ditambah, umur kita ditambah. Kalau perlu, kalau ada rezeki istri pun ditambah. Yang penting istri pertama setuju. Sebenarnya istri itu siap aja di madu. Siap dia secara hasil survei. Istri itu siap di madu. Yang penting suami siap diracun. Itu dia masalahnya kan. Pertarungan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, sebagaimana yang dilempar atau diposting di grup, bahwa tema yang akan kami bawakan adalah sehubungan dengan indahnya mujahadah atau hikmah-hikmah dibalik daripada mujahadah. Kami akan bacakan satu hadis dari kitab Muntahaf Hadis. Muntahaf itu artinya pilihan, hadis pilihan. Dulu kitab ini waktu masih kerja di sini saya bacakan setiap ba'da asar tuh. Tidak tahu apa bukunya masih ada di sini atau tidak. Ini yang kitab bahasa Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak beriman di antara kalian, atau maksudnya itu tidak sempurna iman di antara kalian, hatta yakuna hawahu, sebelum seluruh keinginannya, hawa nafsunya, taba'an lima ji'tu bihi, mengikut kepada apa yang aku bawa, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi tidak sempurna iman seseorang itu sebelum seluruh keinginannya, seluruh hawa nafsunya mengikut kepada ajaran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu agama. Karena agama ini semuanya bertentangan dengan hawa nafsu. Tidak ada perintah itu yang sesuai dengan hawa nafsu, bertentangan semua. Perintah sholat, zakat, ya kan? Kita tengoklah waktu-waktu sholat itu perintah-perintah yang bertentangan dengan hawa nafsu kita. Kita lagi enak-enak tidur subuh jam 5, suruh bangun sholat. Kenapa sih perintah itu tidak datang jam 7 kah? Kita sudah bangun, sudah bersihkan tempat tidur, sudah mandi, sudah sarapan, baru kita sholat. Tapi datang jam 5, karena di situ waktu-waktu berat kita. Nafsu kita ingin tidur, nah dilawan. Atau jam 12 siang, waktu zuhur, waktu kita mau istirahat lagi untuk sejenak. Boleh kalau di sini kan waktu cuma 1 jam istirahat habis makan, enaknya tidur. Tapi kita suruh sholat lagi. Waktu asar. Itu waktu-waktu bertentangan dengan hawa nafsu kita. Ada masa kita ini harus menahan lapar 1 bulan. Di siang hari tidak boleh makan. Kebiasaan kita kan harus makan. Disuruh tahan 1 bulan di bulan Ramadan. Ada masa ketika kita punya harta yang banyak harus dikeluarkan. Padahal lagi senang-senangnya nih, harus dikeluarkan lagi. Semua bertentangan. Coba tak cari, adakah perintah agama itu sesuai dengan hawa nafsu? Benar saya tanya, ada? Ada yang jawab jemaah, ada. Apa itu? Nikah lagi kata. Perintah cari madu. Itu pun ada aturan-aturan yang bertentangan dengan hawa nafsu kita. Tidak serta-merta menikah begitu, harus ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, dan itu bertentangan dengan hawa nafsu kita. Nah, ketika kita berusaha untuk menyempurnakan agama dalam kehidupan kita ini, tentunya kita harus melawan hawa nafsu. Karena dua perkara yang menghalangi kita untuk mengamalkan agama. Yang pertama hawa nafsu, yang kedua setan. Setan ini dari luar, sedangkan hawa nafsu ini dari dalam diri kita. Nah, ketika kita injak hawa nafsu kita, mendahulukan perintah agama, itulah yang disebut dengan mujahadah. Disitulah terjadi mujahadah. Bangun subuh mujahadah. Kita duduk dalam majelis ini kan mujahadah. Karena seharusnya kita sudah kerja 12 jam, enaknya tidur ini atau nonton YouTube. Tapi kita lawan nafsu kita, istirahat kita untuk duduk dalam satu majelis yang lebih besar. Mujahadah. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata manusia itu memang disetting oleh Allah untuk siap jadi makhluk yang mujahadah memang. Allah Subhanahu wa taala telah firmankan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh telah kami ciptakan manusia itu dalam keadaan susah. Mujahadah itu susah tadi sebenarnya. Susah payah kita untuk memenuhi perintah agama. Dan kita memang sudah disetting oleh Allah siap untuk susah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami menciptakan manusia itu dalam keadaan susah. Nah, pertanyaannya, yang susah siapa? Allah yang menciptakan manusia itu susah atau kondisi manusia itu yang susah? Oh, Allah tidak ada yang perkara yang susah bagi Allah. Allah ciptakan seluruh makhluk itu dengan mudah. Allah ciptakan namanya malaikat Jibril, yang kalau dia berdiri kakinya di tahta sarok, kepalanya menyundul aras. Itu sama caranya Allah menciptakan seekor burung. Allah menciptakan gunung, sama caranya Allah ketika menciptakan sebutir pasir. Allah menciptakan lautan, sama caranya ketika Allah menciptakan sebutir air. Tidak ada susah, sama saja. Kalau manusia kan
Kalau menciptakan sesuatu yang besar dengan kecil itu mesti RAB-nya beda, estimated cost-nya beda, manpower-nya beda. Berapa kebutuhan manpower-nya? Banyak. Tapi bagi Allah, innama aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Cukup Allah katakan kun fayakun. Jadi segala sesuatu itu mudah bagi Allah. Nah, kata susah tadi di sini adalah kondisi manusia itu yang susah. Karena manusia untuk dihadirkan di muka bumi itu melalui berbagai macam proses. Di dalam perut ibu dia harus bertahan minimal 9 bulan 10 hari. Ketika dia dilahirkan, manusia tidak langsung berjalan mencari nafkah. Dia ini harus diasuh dulu. Untuk bisa berjalan harus latihan dulu. Dan itu tidak bisa langsung ngomong. Latihan bicara dulu, mama, bapak, seperti itu. Beda dengan binatang. Seperti kambing, ketika dia dilahirkan, keluar gemetar sedikit kakinya, langsung dia jalan cari makan. Ayam misalnya, ayam menetas dan terus langsung cari makan. Manusia tidak begitu kondisinya. Ketika dilahirkan itu masih harus di dalam buayan dulu. Masih banyak prosesnya. Ternyata di balik itulah proses mujahadahnya manusia. Ternyata di balik semua ini ada hikmah-hikmah yang Allah simpan kepada manusia. Karena ibu yang membesarkan, merawat, melahirkan sang anak itu akan mendapatkan pahala yang besar ketika dia merawatnya. Nah, maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, pada kesempatan ini kita coba membahas beberapa poin apa sih sebenarnya indahnya atau hikmahnya mujahadah dalam mengamalkan agama. Yang pertama, hikmah mujahadah dalam mengamalkan agama yaitu ditambahnya pahala. Jadi semakin berat suatu amal dikerjakan, semakin besar pahalanya. Kita ini sama-sama duduk dalam majelis agama, sama-sama sholat, ya kan? Itu nanti walaupun kita sama majelis, pahalanya itu akan berbeda-beda. Nah, tergantung. Mungkin maaf ada yang hari ini betul-betul letih, capek dia. Seharian harus ada pekerjaan-pekerjaan yang harus segera dikerjakan. Harusnya malam ini dia istirahat. Tapi mungkin ada yang waktunya senggang, lagi santai. Itu beda. Atau mungkin ada yang penyakit asam urat, nggak bisa tahan duduk lama, ambeien segala macam, tapi dipaksakan. Nah, semakin dia berat, semakin besar dia punya pahala. Al-ajru bi qadri nasab. Pahala itu tergantung daripada beratnya amal itu dibuat. Kata Nabi, al-mahiru bil Quran, kata Nabi. Al-mahiru bil Quran, orang yang mahir membaca Al-Quran, ma'as safaratil kiramil barar, beserta dengan malaikat pencatat yang mulia. Walladzina yaqra'una al-Quran, dan orang-orang yang membaca Al-Quran wa yatatata'u fihi, dan dia terbata-bata membaca Al-Qurannya. Wa huwa alaihi syaqun, sehingga dia menjadi berat, susah, terbata-bata, beda orang lancar. Falahu ajron, maka baginya 2 pahala. Bayangkan. Jadi ada kabar gembira. Walaupun kita ini bacaan Quran kita tidak terlalu sempurna, tapi kita berupaya untuk selalu membaca Al-Quran. Nah, maka nanti Allah berikan 2 pahala. Pahala yang pertama pahala membaca dia Al-Quran, yang kedua pahala ketika dengan upaya dia. Nah, Allah itu senang melihat daripada upaya, daripada hasil itu sendiri. Ketika Allah SWT menciptakan malaikat Jibril alaihissalam, maka malaikat Jibril itu melihat tubuhnya yang begitu sempurna. Dikembangkan sayapnya, berapa sayapnya malaikat? 6.000
sayap. Dibentangkan itu tertutup ufuk barat, ufuk timur. Bukan ufuk barat, ufuk timur dunia ini, tapi 7 lapis langit. Saking besarnya namanya malaikat Jibril. Maka ketika dia melihat tubuhnya yang begitu indah, maka dia berkata, "Ya ilahi akhalaqta ahsani minni." Wahai Tuhanku, adakah makhluk yang kau ciptakan lebih indah daripada saya? Badan besar, gagah perkasa. Maka Allah katakan, "La, tidak ada. Engkaulah makhluk yang paling indah." Maka seketika itu juga malaikat Jibril tersungkur sujud. Berapa lama dia sujud? 20.000 tahun. Kemudian dia bangkit lagi. Lalu sujud lagi 20.000 tahun. Bayangkan. Ini kalau malaikat Jibril begitu. Kalau dipuji oleh Allah, langsung dia sujud. Kita ini kalau dipuji manusia, langsung foto selfie, pasang status. Nah, beda kita kan. Dipuji itu yang berat dipuji. Malaikat Jibril dipuji Allah, langsung sujud. Berapa lama dia sujud? 20.000. 2 kali sujud 40.000 tahun. Bayangkan. Maka Allah katakan, wahai malaikat Jibril, di antara seluruh makhlukku tidak ada yang hebat ibadahnya melebihi engkau. Tapi ketahui bahwa nanti ada dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW, sholat mereka itu 5 menit. Tapi 5 menit sholat mereka itu lebih aku cintai daripada sholatmu tadi 40.000 tahun. Terus pertanyaan sama aku, kok bisa begitu? Kira-kira ada yang bisa memberikan analisa kenapa sholatnya umat Nabi itu pun dalam hadis itu, sholat kita yang 5 menit itu pikirannya kemana-mana. Ya, bagaimana sholat kita hari ini? Sholat kita bisa kita ngatur keuangan kita. Besok gajian, Allahu Akbar. Bayar cicilan motor sekian, bayar sampai salam itu. Tabungan tidak ada bulan ini. Bisa ngatur keuangan. Tapi sholat itu dicintai oleh Allah daripada sholatnya tadi malaikat Jibril. Nah, jadi pertanyaan kita, kenapa? Ternyata dirimu karena wajar. Malaikat Jibril itu mau dia 40.000 tahun, 100.000 tahun, 1 juta tahun, 100 juta tahun beribadah tidak masalah. Karena dia kan tidak punya hawa nafsu. Dia tidak lapar, dia tidak haus, dia tidak capek. Dia tidak mesti ganti HP, dia tidak mesti lamar pekerjaan, dia tidak mesti bangun rumah, ganti baju. Dia tidak punya keperluan-keperluan yang harus dipenuhi. Nah, beda dengan manusia. Manusia ini kan punya keinginan-keinginan. Punya keterbatasan kekuatan, ada capeknya, ada malasnya, dia harus bekerja mencari nafkah. Tapi di tengah kesibukan manusia, dia luangkan waktu beribadah kepada Allah. Ibadah manusia ini menjadi nilainya itu dicintai oleh Allah daripada para malaikat. Jadi membedakan itu adalah nafsunya. Nah, nafsu inilah yang kita lawan untuk memenuhi perintah Allah, menjadikan kita itu mulia di sisi Allah SWT. Sehingga kita itu manusia itu tidak ada alasan untuk tidak mau beribadah. Sesibuk apapun, ayolah kita sejenak berserah diri kepada Allah SWT. Karena kita akan lebih mulia daripada para malaikat sekalipun. Itu hikmah yang pertama. Jadi dengan mujahadah itu menjadikan kita memiliki pahala yang besar. Kemudian yang kedua, dengan susah payahnya kita mengamalkan perintah-perintah agama, itu akan menambah kelezatan kita dalam hidup kita. Menambah kelezatan, kenikmatan. Dulu saya kerja di security, superintenden saya dulu masih namanya Pak Winur. Mukanya agak Cina, itu orang Palembang. Sekarang kayaknya sudah enggak di sini. Pernah manajer security. Pernah suatu hari dia ngomong, dia diundang, "Wan, aku kemarin diundang HR," kan security sama HR dulu dekatan. "Wan, aku diundang makan-makan kemarin di HR. Apa tradisi ini masih ada di sini ya? Makan-makan kantor-kantor masih ada biasa."
Ternyata pas kami diundang, loh kok disajikan ikan asin, ikan teri asin. Wah, awalnya saya kok gimana nih ngundang departemen lain tuh makanannya biasanya kan ikan bakar, kepiting, morabada yang banyak udang, kok ini ikan teri, habis budget KHR ini. Ternyata setelah saya coba makan itu sama pete, kok nikmat. Wih, nambah berkali-kali. Enak sekali rasanya. Saya bilang, Pak Win tahu kenapa rasanya lezat? Nggak tahu saya kenapa kok. Apa karena saya lapar? Bukan. Karena Pak Win ini sudah biasa makan yang enak. Sudah biasa makan, sudah biasa makan ayam. Jadi ketemu yang tidak enak itu terasa lezat. Jadi ternyata kenikmatan dunia itu ada batasnya. Ada batasnya. Kita kalau mau merasakan kelezatan dunia itu dibatasi. Justru harus dibatasi. Kapan melampaui batas? Kalau dalam bahasa kita enak, maka hilang kenikmatannya. Sate itu kan enaknya itu 10 tusuk. Mau tambah 10 tusuk lagi jadi 20 tusuk. Oke, masih nikmat. Coba kalau misalnya pesan 4.757 tusuk sekali makan. Tidak enak sudah. Hilang kenikmatannya. Es krim itu enak satu gelas. Tapi coba habiskan 1 drum. Mana ada enaknya sudah. Dunia itu ada terbatas, dia kelezatan dunia itu ada batasnya. Beda dengan kelezatan amal. Kelezatan amal itu kalau dia porsinya sedikit, dia tak lezat. Kita ini sholat sunnah misalnya. Kalau cuma 2 rakaat, sholat sunnah 4 rakaat, belum lezat itu. Kalau baca Al-Quran, baru 1 lembar, 2 lembar berhenti, belum lezat. Coba kalau misalnya sekali duduk 1 juz, sekali duduk 2 juz, sekali duduk 3 juz. Ya. Itu nanti terasa rohani itu, ada kelezatan. Nah. Ustaz Yasli 1 kali duduk berapa juz bisa Ustaz? Oh belum puasa, bisa sekali duduk 1 juz Ustaz ya? Saya alhamdulillah Allah kasih karunia sekali duduk bisa 5 juz. Jus jeruk, jus apel, jus artinya apa? Kita tengok orang-orang yang hari ini sholat maghrib, besok subuh tidak sholat, asar sholat. Selamanya orang ini tidak akan pernah merasakan namanya nikmatnya ibadah. Tidak akan dia. Nah untuk bisa merasakan kelezatan ibadah itu, maka amal itu diperbanyak. Dan caranya bagaimana? Dipaksa. Amal itu dipaksa. Amal itu mesti dipaksa. Nggak bisa sholat tahajud paksa. Paksa bangun. Kalau perlu pas bangun langsung makan cabai. Itu namanya mujahadah, upaya. Upaya. Karena amal agama itu dipaksa, nanti dia akan jadi biasa. Setelah biasa, akhirnya kita jadi orang yang luar biasa. Jadi kita akan tengok. Jadi kalau kita ingin merasakan kelezatan dalam amal, perbanyak zikir, salawat, perbanyak salawat, dipaksa sampai ngantuk. Karena Allah suka. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadaham famulaqi. Allah suka itu upaya kita untuk mendekat kepada Allah. Sehingga ada satu ahli ibadah yang setiap malamnya dia gunakan waktu untuk sholat tahajud. Apa dia katakan? Seandainya raja-raja itu tahu bagaimana kelezatan yang kami rasakan dalam ibadah kami, maka pasti dia akan kerahkan seluruh bala tentaranya untuk merebut kenikmatan itu dari kami. Nah sekarang kan level kita hari ini, kita itu masih lezat dalam makan, lezat dalam pakaian, lezat dalam berjalan atau berwisata. Kelezatan kita belum kita rasakan ketika duduk dalam majelis.
Sama seperti kita duduk dalam majelis agama kan mungkin awalnya berat, ceramah panjang betul, tapi itu dipaksa. Amal agama ini mesti dipaksa baru jadi satu kebiasaan. Ketika jadi satu kebiasaan, datanglah satu kelezatan. Ya, kalau kita dapatkan daripada hakikat amal, masya Allah, amal itu tidak diberat, bahkan menjadi satu kebutuhan. Ibarat makan itu, masya Allah. Kalau sehari kok tidak baca Quran, rasanya gimana? Seperti itu. Ada kecanduan. I am addicted to, ya kan? Kalau bahasa TikToknya seperti itu. Sudah ketergantungan. Kita itu mau ketergantungan dalam amal, belajar ketergantungan dalam amal. Nah, kalau kita belum ada ketergantungan dalam amal, kita mesti latihan untuk itu. Nah, dibuka Allah Subhanahu wa taala, kita di dunia itu ibarat orang berpuasa. Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini penjara bagi orang-orang mukmin, jannatul kafir. Surga bagi orang-orang kafir. Dunia ini kita ibarat puasa. Jadi orang yang paling merasakan kelezatan surga adalah orang yang betul-betul bersusah payah mengamalkan agama di dunia ini. Yang paling susah mengamalkan agama, yang paling nikmat surganya di akhirat nanti. Nah, itu aja barometernya. Siapa yang paling susah mengamalkan agama, itulah yang paling. Karena kalau mau dipikir kesusahan kita di dunia ini kan, tidak ada apa-apanya. Kesusah payahan kita mengamalkan. Kita beramal ini sampai kapan sih? Sampai mati saja. Sampai mati. Dalam satu mafhum hadis, dalam kitab mafhum hadis sampaikan bahwa ada orang yang seumur hidupnya senang terus. Sejak lahirnya sudah senang. Anak sultan ini kan. Sudah di atas permadani, digendong orang, dilayani, dimandikan, pokoknya harum sudah. Dipopoin, pokoknya tidak pernah sampai dia besar tidak pernah sakit. Urusan rezeki lancar. Bikin usaha pokoknya tidak pernah susah. Ketika dia mati, maka dicelupkan ke dalam neraka satu celupan. Payus bago finnari sabgotan, dimasukkan dalam neraka satu celupan sekali celup saja. Kemudian dikeluarkan, ditanya, hal ra'aita na'imun qad, pernahkah kamu senang hidup di dunia? Nang wallahi la. Enggak, lupa saya. Enggak pernah saya rasanya senang. Dimasukkan dalam neraka, melihat siksa neraka yang sedetik saja itu. Ketika ditanya, pernah kamu senang di dunia? Lupa saya. Bayangkan. Karena kesenangan dunia itu ternyata tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan satu detiknya kita dalam neraka. Kesusahan itu. Nah, sebaliknya dalam lanjutan hadis itu ada orang yang seumur hidupnya itu susah. Mulai lahir dia susah, mungkin sudah penyakitan, dibuang orang tuanya, besar pun penyakitan, kelaparan, tidak bisa cari kerja, segala macam. Pokoknya diteror, dipenjara, sampai mati dia susah. Di akhirat dimasukkan ke dalam surga. Fayus bago fil jannah sabghatan, dimasukkan dalam surga satu celupan. Ketika keluar dari surga ditanya, hal ra'aita bu'san atau sajidatan qad, pernah kamu menderita di dunia? Ya kita kan lupa kok. Saking senangnya melihat keadaan surga yang nikmatnya luar biasa, kesusahan itu dilupakan. Lupa dia, langsung senang dia. Masya Allah. Ternyata kesusahan kita di dunia itu tidak ada apa-apanya. Kesenangan dunia itu tidak ada apa-apanya. Ibarat kita ini berpuasa di bulan Ramadan. Itu kan lapar, haus, capek, letih. Ketika berbuka puasa, minum air itu lezat sekali. Makan itu ditanya, bagaimana susah puasamu tadi? Kayaknya lupa sudah. Setelah berbuka ini, luar biasa.
Jadi kalau kita bicara hakikat kenikmatan itu tidak ada apa-apanya. Jadi kalau manusia hidup di dunia hanya untuk mencari kenikmatan dunia, kenikmatan sebutir debu saja. Rugi ya. Walaupun ada orang merasa susah terus, susah sementara saja. Tidak ada apa-apa. Itu yang ketiga. Artinya hikmah-hikmah di balik mujahadah. Kemudian yang keempat, hikmahnya mujahadah itu adalah dengan mujahadah kesusahan-kesusahan yang kita pernah rasakan itu akan menjadi satu kenangan hidup, cerita. Ya. Namanya perjuangan hidup kan akan menjadi satu cerita kehidupan kita. Kalau orang ditanya, seorang pengusaha kaya, bagaimana Anda sekarang menjadi seorang pengusaha? Oh, enggak gampang saya jadi perusahaan ini, jadi pengusaha sekarang ini. Dulu saya jual koran, kasan jual sayur, keliling kampung ini pakai gerobak. Alhamdulillah sekarang sudah punya toko yang besar, punya perusahaan yang besar. Loh, kok yang dicerita itu susahnya? Karena memang susah itu cerita memang bisa jadi kenangan. Di perusahaan ini dulu waktu masih di Faiko, ada yang manajer itu dulu mantan tukang cuci piring. Dicerita orang kan, beli manajer padahal dulu tukang cuci piring. Bagian fotokopi. Ya Ustaz ya, ada namanya Pak Aris Napi Tupulu. Itu rumboy dulu orang Batak itu rumboy jadi manajer akhirnya. Yang dicerita susahnya. Di Surabaya dulu ada namanya pengamen, namanya Genta, terkenal dulu itu tahun 2000-an awal, namanya Genta. Pengamen dari bis ke bis, tiba-tiba dia jadi artis terkenal pada waktu itu, masuk studio rekaman. Lagu yang dibuatkan sama produser itu, musisi itu, lagunya seperti ini. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang, dulu ditendang, sekarang ku disayang, dulu ku menderita, sekarang aku bahagia. Kan dicerita itu susahnya gitu. Karena susah itu ternyata bagian daripada cerita yang indah dalam kehidupan kita. Dulu ketika Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, Bilal sahabatnya Nabi yang budak di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam itu kan akhir-akhirnya menjadi gubernur di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, gubernur di Syam sekarang itu Suriah. Jadi gubernur. Ditanya, wahai Bilal, ada kenangan yang paling indah dalam kehidupan engkau? Kata Bilal, ada. Cerita apa yang diceritakan oleh Bilal? Apakah ketika dia naik di atas Ka'bah? Pada waktu Fatuh Mekah, pembukaan Mekah, Sayyidina Bilal disuruh naik di atas Ka'bah lalu mengumandangkan azan. Apakah itu momen terindah dalam kehidupan engkau? Bilang bukan. Atau ketika dia diangkat jadi muazzin di kota Madinah? Bukan. Terus kapan momen terindahnya Sayyidina Bilal? Yaitu ketika dia diseret di padang pasir yang panas di siang hari, kemudian ditindis batu di atas dadanya. Dan pada saat itu aku disuruh, ukhruj minat Islam, keluar kau dari Islam. Apa kata Sayyidina Bilal? Ahadun ahad, ahad ahad. Saat aku menyebut Allah, itulah masa momen-momen terindah dalam kehidupanku yang tidak bisa aku lupakan. Susahnya nih cerita. Dan kalau kita baca Al-Quran, cerita kesusahan-kesusahan Nabi itu ditulis, dilestarikan Allah dalam Al-Quran. Bahkan ada satu surah terindah. Nahnu nakussu alaika al-ahsanal qasasi bima auhayna
bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Surah apa ini? Surah Yusuf. Kami ceritakan kepada engkau wahai Rasulullah kisah terindah, the beautiful story in the Quran, in the Holy Quran, tentang ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam. Loh kok dia indah? Karena Nabi Yusuf ini Nabi yang paling banyak konflik dalam kehidupannya. Sejak lahir Nabi Yusuf alaihissalam sudah didengki oleh saudara-saudara, diiri, disirikin sama saudara-saudara, dibuang di sumur. Ada yang selamatkan jadi ikan budak, dijual lagi. Setelah dia besar difitnah lagi, ini masukkan dalam penjara. Betul-betul penderitaan yang tidak ada habis-habisnya. Justru ini kata Allah jadi cerita yang indah. Dan memang kalau kita ini membuat cerita itu kan hidup dan bagus. Itu kalau banyak konflik di dalamnya. Selama saya kerja dulu di sini, sempat saya buat novel dulu. Mencari Allah di negeri para dewa. Kisah perjalanan dakwah kami dulu. Bagaimana upaya supaya bisa dapat. Saya ini kan jamaah tabligh, sering minta izin sama atasan supaya bisa urut fisabilillah, meluangkan waktu untuk berdakwah. Dan itu satu perjuangan yang luar biasa. Nah, kita harus tunjukkan prestasi kerja kita supaya nanti ada semacam dispensasi, kemudahan seperti itu. Jadi saya pelajari, dan memang saya lulusan dari sastra juga, sastra bahasa Inggris. I graduated from the English majority. Atau ada lowongan. Jadi membuat unsur-unsur cerita yang menarik itu mesti ada konflik di dalam. Tanpa ada konflik, cerita itu plain, lempeng, tidak akan seru jadinya. Kita nonton film sinetron, bapaknya bangun tidur, terus dikasih sarapan sama ibunya, mau keluar ciuman tangan, terus nyalakan mobil, pergi kerja ke teman-teman kantor, setelah itu sore pulang. Kalau kita nonton film begini, bisa pindah channel kita. Film apa yang tidak ada seru-serunya? Tidak ada konfliknya. Tapi coba kalau misalnya bangun tidur, ya kan? Tiba-tiba HP berdering. Ternyata gambar perempuan. Wah, siapa ini? Nah, mulai sudah cerita hidup. Nah, ini sekretaris saya. Oh, ternyata selingkuhan. Wah, seru film ini begini kan? Nah, harus ada konflik. Nah, ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam itu indah karena ada konflik. Dan ini surah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika Nabi diboikot, di lockdown 3 tahun di kota Mekah. Tidak boleh melakukan perdagangan, tidak boleh hubungan interaksi sosial, pernikahan antar orang-orang Quraisy dengan orang pengikutnya Nabi SAW dan keluarganya. Bayangkan. Allah turunkan surah Nabi Yusuf kepada baginda Nabi SAW, memberikan motivasi kepada Nabi. Wahai Muhammad, kalau engkau tetap bertahan dengan kondisimu seperti sekarang ini, kau bertahan dengan kesusah payahanmu, karena pada waktu itu hartanya Khadijah habis. Mereka pun makan itu dari duri-duri, kulit-kulit yang disamak. Sahabat-sahabat banyak yang meninggal, anak-anak meninggal dunia, penderitaan luar biasa. Allah kasih motivasi, wahai Muhammad, kalau kamu bertahan dengan kondisi seperti ini, maka ujung ceritamu akan seperti ceritanya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Karena dakwah ini jelas ujungnya, yaitu kesuksesan, kemenangan. Nah, seperti itu. Beda dengan usaha dunia. Kalau kita bikin usaha dunia, tidak tahu ujungnya itu di mana, sukses atau tidak. Ya. Tapi kalau agama ini, ujungnya itu nyata. Kalau kita menyempurnakan agama, walaupun kita ini pekerja, kita berupaya menyempurnakan agama dalam kehidupan kita, ujungnya itu jelas, kemuliaan. Itu motivasi yang Allah berikan kepada baginda Nabi SAW melalui kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga seluruh nabi yang paling banyak kesusahannya adalah baginda Nabi SAW. Sehingga menjadi cerita yang paling indah dalam sejarah. Ceritanya Nabi SAW. Yang terakhir hadirin yang dimuliakan Allah SWT,
dengan mujahadah, kesusahan payahan mengamalkan agama, maka dia akan menjadi sebab hidayah. Orang akan paham agama, semakin susah orang belajar agama, semakin mudah dia akan diberi kepahaman agama oleh Allah. Begitu juga menjadi sebab hidayah bagi orang lain. Dulu perjuangan dakwah ini luar biasa. Agama ini hadir itu dengan pengorbanan para sahabat, dengan tangisan, pengorbanan harta, pengorbanan nyawa, sehingga agama ini wujud. Bukan hanya dengan duduk-duduk santai, dengan perjuangan yang luar biasa, dan itu mendatangkan daripada hidayah. Penjelasannya mungkin agak sedikit panjang, mungkin di lain waktu. Mungkin sampai di sini pembahasan kita. Kira-kira sisa-sisa waktu ada yang mau bertanya, dipersilakan.